Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Lot 6551. Warna lain? Kata-kata Charlie membuat Elsa berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba dia menyadari. Dia tak kuasa menahan diri untuk berseru. Charlie, kalau kau mengatakannya seperti itu, sepertinya memang benar. Sebelumnya, Tawana aktif mempromosikan kubu biru, membuat heboh dan telah menyerukan kepada para penggemarnya untuk memilih. Saya tidak menyangka dia masih akan merugi setelah investasi sebesar itu. Jika itu terjadi pada saya pasti akan sangat depresi. Saat mengatakan itu, dia tak kuasa menahan desahan. Aku melihat wajahnya yang tidak bahagia barusan, dan aku berpikir bahwa keluarga Mitsui tidak berutang honor pertunjukan kepadanya. Jika ini benar-benar konflik sebelum pertunjukan karena biaya penampilan, mungkin dia tidak akan bisa menunjukkan penampilannya hari ini. Tapi aku berubah pikiran, sepertinya keluarga Mitsui tidak akan berutang uang sedikit ini padanya. Claire tak kuasa menahan tawa dan berkata, Elsa, kamu terlalu jahat. Hehe, Elsa tertawa. Sejujurnya Claire, meskipun aku suka lagu-lagu Tawana, bakatnya dan gaya penampilannya, aku tidak menyukai semua tokoh publik yang memiliki motif tersembunyi, terutama karena dia selalu mengaku mendukung kaum minoritas seksual. Saya rasa dia bisa mendukungnya, dan tidak ada yang peduli jika dia mendukungnya secara diam-diam di dalam hatinya. Tapi dia tidak bisa mengandalkan banyaknya penggemarnya untuk membicarakan hal itu sepanjang waktu. Banyak penggemarnya masih di bawah umur, dan anak di bawah umur belum memiliki kemampuan perilaku dan penilaian yang penuh. Sangat tidak bertanggung jawab untuk menyampaikan ide-ide yang tidak sesuai dengan nilai-nilai arus utama kepada kelompok seperti itu. Ketika Charlie mendengar ucapan Elsa, dia tak kuasa menahan diri untuk berseru. Elsa, kamu hebat. Apa yang kamu katakan sangat mengesankan. Elsa tersenyum dan berkata, jangan berpikir bahwa kita tidak memiliki banyak kemampuan. Kami selalu memiliki rasa keadilan yang kuat. Kelly yang berada di samping tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sibuk mengirim pesan kepada Stella melalui ponselnya, memberitahunya bahwa dia bertemu Charlie di sini. Lalu, dia tersenyum dan bertanya pada Charlie. Tuan Wade, apa pendapat Anda tentang situasi terkini di Amerika Serikat? Kamu lebih condong ke biru atau merah? Charlie berpikir sejenak lalu tersenyum. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya berpihak kepada siapapun. Saya hanya berharap dunia bisa kembali normal. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya ada banyak hal aneh. Sejak kecil kita diajarkan bahwa manusia hanya memiliki 2 jenis kelamin. Tiba-tiba beberapa orang mengatakan bahwa ada hampir 100 jenis kelamin di dunia. Bagi saya pribadi, ini tidak mudah untuk diterima. Charlie berkata, saya menonton pertandingan kemarin. Dalam pertandingan kejuaraan wanita, ada seseorang yang menyebut dirinya sebagai kontestan wanita yang menghadapi hambatan gender. Dia mengalahkan banyak sekali wanita sungguhan untuk mencapai babak final. Mungkin bagi sebagian orang, hak-haknya dihormati. Tetapi bagi para wanita yang dikalahkannya, siapa yang akan menghormati hak-hak mereka? Sebagian orang selalu suka mengatakan bahwa orang lain melebih-lebihkan. Namun kenyataannya, mereka lebih suka melebih-lebihkan. Dan mereka terutama senang mengabaikan gambaran besar demi hal-hal kecil. Ciri khas mereka adalah ketika sejumlah kecil orang menjadi pusat perhatian. Mereka akan mengorbankan hak sejumlah besar orang demi hak sejumlah kecil orang. Hal ini sangat membingungkan. Bab 6552. Pada saat itu, Mitsui Yoshitaka telah menyelesaikan sambutan pembukaan dan pidato singkatnya. Lalu dia menatap Tawana yang tampak putus asa dan berkata, selanjutnya, saya ingin mengundang tamu kehormatan kita hari ini. Superstar internasional paling berpengaruh, Tawana Sweet, akan naik ke panggung dan menyampaikan beberapa patah kata kepada semua orang. Lagi pula, semua tamu yang hadir, termasuk putri saya, adalah penggemar Nona Sweet. Semua orang biasanya mendengarkan nyanyiannya, dan hari ini mereka akhirnya berkesempatan bertemu di pesta ini. Dan mereka pasti juga ingin mendengar apa yang ingin dia sampaikan. Sorak-sorai terdengar di lokasi kejadian. Namun, sebagian besar sorakan tersebut sebenarnya diberikan untuk menghormati Mitsui Yoshitaka, kepala keluarga Mitsui. Ketika Tawana mendengar bahwa dia akan berbicara di atas panggung, alisnya sedikit mengerut tetapi segera kembali normal. Dia tahu bahwa ini adalah proses partai yang asli. Setelah pembawa acara, Yoshitaka Mitsui selesai berbicara, dia akan naik ke panggung dan mengucapkan beberapa kata sopan. Pada umumnya, situasi ini tidak lebih dari promosi bisnis, dan tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Namun, Tawana jelas merasa khawatir saat itu. Ketika dia melihat Yoshitaka Mitsui mengundangnya ke atas panggung, dia ragu sejenak lalu mencium pipi pacarnya, lalu berdiri dan berjalan ke panggung kecil. Setelah mengambil mikrofon dari Yoshitaka Mitsui, Tawana berpikir sejenak dan dia belum memikirkan apa yang harus dikatakan untuk beberapa saat. Banyak orang di antara penonton sudah mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video tersebut.
Pada saat itu, Yoshitaka Mitsui mengingatkan mereka. Semuanya, pesta kita hari ini adalah pesta pribadi murni. Nona Sweet adalah figur publik di tingkat internasional. Tolong jangan mengambil foto atau video dirinya di pesta itu, apalagi mengunggahnya ke internet, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi Nona Sweet. Ketika semua orang mendengar pengingat dari Yoshitaka Mitsui, Mereka segera meletakkan ponsel mereka. Saat itu, Tawana Sweet tiba-tiba berkata, "Terima kasih Baba Mitsui atas perhatian Anda. Tetapi hari ini saya sangat berharap semua orang dapat merekam apa yang akan saya katakan selanjutnya dan mengunggahnya ke internet. Jika Anda melakukan ini, saya akan sangat berterima kasih." Saat semua orang kebingungan, Tawana berkata dengan marah, "Saya yakin Anda semua telah mendengar berita terbaru dari seberang lautan. Saya juga sangat marah mendengar berita ini. Sebagai anggota kubu biru tua, saya hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah kemunduran bagi kemajuan umat manusia. Kami telah berjuang untuk komunitas LGBT dan bekerja keras untuk melindungi hak-hak mereka selama bertahun-tahun. Namun sekarang, semua pencapaian ini akan terancam. Saya berharap setiap orang yang hadir dapat secara pribadi berpartisipasi dalam tindakan yang adil untuk melindungi hak-hak komunitas LGBT, menghilangkan diskriminasi, dan menghilangkan pandangan yang bias, dan biarkan mereka memiliki hak yang sama seperti orang biasa. Meskipun kita telah kehilangan 4 tahun ini, kita pasti akan mendapatkan 4 tahun lagi di masa depan. Bahkan mungkin 14 tahun, 40 tahun, atau bahkan 400 tahun. Sebagian besar orang yang hadir saling memandang dengan kebingungan. Mereka siap menunggu Tawana naik ke panggung untuk memberikan apresiasi kepada mereka. Kemudian, dia menyatakan betapa dia mencintai Jepang dan betapa pentingnya dukungan dari penggemar Jepang baginya. Meskipun mereka tahu bahwa kata-kata seperti itu sangat munafik, itulah nada yang tidak berubah pada kesempatan seperti itu. Namun, orang-orang yang siap menerima pujian terkejut mendapati bahwa Tawana berbicara dengan penuh semangat di atas panggung, namun sama sekali tidak menyebutkan Jepang atau orang Jepang. Sebaliknya, dia berbicara mewakili komunitas LGBT sepanjang waktu. Cara berpikir orang Jepang relatif tradisional, dan teori kesetaraan LGBT sama sekali tidak bisa meyakinkan masyarakat Jepang. Tawana tiba-tiba mengatakan hal ini pada kesempatan seperti itu. Hal itu benar-benar membuat orang-orang ini tidak tahu harus bereaksi seperti apa untuk beberapa saat. Mitsui Yoshitaka hanya bisa meredakan situasi dengan canggung saat itu. Saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa makna umumnya adalah bahwa kaum muda harus tetap marah. Konon, hanya dengan tetap marah, kaum muda akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk maju dan mengubah diri mereka sendiri. Melihat Nona Sweet begitu perhatian dan berempati terhadap kelompok minoritas tertentu, sekarang saya semakin setuju dengan pernyataan ini. Ketika semua orang melihat Mitsui Yoshitaka keluar untuk meredakan situasi, mereka semua tertawa dan bertepuk tangan, yang membuat Tawana terlihat lebih baik. Saat itu, asisten Mitsui Yoshitaka tiba-tiba berjalan ke atas panggung dan membisikkan sesuatu di telinganya. Ekspresi Mitsui Yoshitaka tiba-tiba rileks dan dia berkata dengan bersemangat, "Semuanya, saya baru saja menerima kabar baik. Nona Stella, ketua grup V, sedang dalam perjalanan ke pesta kita." Bab 6553. Awalnya, Mitsui Yoshitaka telah berulang kali mengundang Stella untuk menghadiri pesta tersebut, namun setiap kali dia menolak. Akhirnya, dia mengatur agar Kelly hadir mewakilinya, dan Mitsui Yoshitaka menyadari bahwa Stella sangat bertekad, jadi dia harus menyerah. Namun dia tidak menyangka bahwa wanita itu tiba-tiba akan datang ke pesta setelah pesta sudah dimulai. Itu sungguh kejutan besar. Jadi, dia tidak peduli untuk terus berusaha meredakan situasi demi Tawana, dan langsung mengumumkan kabar baik tersebut. Ketika semua orang mendengar bahwa Stella yang terkenal itu juga akan datang ke pesta, suasana yang tadinya agak dingin karena Tawana tiba-tiba menjadi hangat. Melihat bahwa tidak semua orang terkesan dengan pidato berapi-api yang baru saja disampaikannya, Tawana tak bisa menahan perasaan kehilangan yang bercampur dengan kemarahan. Dia menatap orang-orang yang berbisik-bisik di depannya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hatinya. Mengapa orang-orang ini begitu acuh tak acuh? Mengapa mereka tidak peduli dengan kelompok minoritas yang membutuhkan perhatian? Pada saat itu, Mitsui Yoshitaka berbalik dan berbisik kepada asistennya. "Apakah Anda tahu mengapa Nona Fei berubah pikiran?" Asisten itu buru-buru berkata, "Asisten Ibu Fei mengatakan di telepon bahwa kedua teman baiknya ada di pesta kita dan dia ingin datang menemui mereka." "Teman baik Nona Fei?" Mitsui Yoshitaka bertanya dengan tergesa-gesa. "Apakah kamu tahu siapa mereka?" Asisten itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum yakin,
tapi saya sudah meminta seseorang untuk menanyakannya. Oke. Mitsui Yoshitaka mendesat. Cepat, semakin cepat semakin baik. Tawana tidak menyangka hal itu karena Stella datang tiba-tiba. Mitsui Yoshitaka sudah tidak memiliki energi lagi untuk merawat dirinya sendiri. Dan semua orang tampaknya mulai berbisik-bisik tentang Stella, hampir memperlakukannya seperti udara di atas panggung. Melihat itu, dia sangat marah, meninggalkan panggung dan kembali kepada pacarnya. Pacarnya menyadari bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia menghiburnya. Tidak apa-apa sayang. Jangan mencoba membuat orang-orang ini memahami kehebatanmu, apalagi mencoba membuat mereka memahami kesetaraan sejati. Mereka sama sekali tidak bisa memahaminya. Jangan lupa bahwa mereka masih memburu lumba-lumba dan paus. Tawana menggenggam tangan pacarnya dan berbisik, Trevor, aku benar-benar tidak menyangka wanita itu akan menang. Lagi pula, saya punya banyak sekali penggemar fanatik yang menyukai dan mengikuti saya. Mereka pasti akan memilih wanita itu, tetapi pada akhirnya dia tetap akan kalah. Trevor merentangkan tangannya dengan tak berdaya dan berkata, "Sebagian besar rakyat kita bukanlah kaum elit. Mungkin mereka sama seperti kita, dan mereka tidak bisa mencapai level untuk memahami pikiranmu." Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kebenaran selalu berada di tangan segelintir orang. Tawana merasa lega mendengar pacarnya mengatakan hal itu. Dalam kurun waktu yang cukup lama terakhir ini, dia tidak linsih usaha untuk membantu kandidat yang dia dukung agar dipromosikan secara gila-gilaan. Dia tidak hanya memanggilnya dengan histeris di konser itu, namun dia juga sering menulis paragraf panjang di media sosial untuk mencoba meyakinkan semua penggemar yang mengikutinya. Menurutnya, dia memiliki ratusan juta penggemar, termasuk puluhan juta penggemar di Amerika Serikat. Jika separuh dari mereka bisa terinspirasi olehnya, wanita itu akan menang. Jadi, dia pernah berpikir bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan taruhannya kali ini. Dia bahkan akan menjadi dermawan pihak lain dan secara langsung membantunya naik ke atas kuda dan menjadi yang tertinggi. Namun siapa sangka, kenyataan bisa sekejam ini. Meskipun dia bekerja sangat keras untuk menafkahinya, dia tetap tidak bisa membantunya memenangkan pemilihan. Hal ini tidak hanya membuatnya merasa tersesat, namun hal itu juga membuatnya terjerumus ke dalam pusaran keraguan diri. Bab 6554. Saat itu, asisten Mitsui Yoshitaka datang dan berbisik di telinganya. "Tuan, saya sudah menanyakan dengan jelas bahwa kedua teman baik Nona Fei diundang oleh wanita tertua dari keluarga Sasaki, Sasaki Sachiko." "Keluarga Sasaki?" Mitsui Yoshitaka terkejut. Dia sangat mengenal kekuatan keluarga Sasaki. Mereka hanyalah udang kecil yang bergantung pada keluarga Mitsui untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana mungkin udang kecil itu mengenal teman-teman baik Stella? Asisten itu juga tahu bahwa Mitsui Yoshitaka tidak bisa memecahkannya. Lalu dia berbisik, "Kelly West sekarang bersama mereka." Mitsui Yoshitaka dengan cepat mengamati sekelilingnya, dan ia langsung menemukan Kelly sedang mengobrol dengan beberapa orang berbaju kuning di sudut ruangan. Maka ia langsung berkata kepada asistennya, "Ayo, kau ikut denganku." Setelah itu, dia sudah berjalan menuju Kelly dan Charlie, serta yang lainnya. Claire tentu saja terkejut dan senang mengetahui bahwa Stella akan datang. Dia bertanya kepada Kelly, "Bukankah Nona Fei bilang dia tidak bisa datang?" Kelly sengaja melirik Charlie, dan melihat ekspresinya tidak berubah, dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan aku, Claire. Aku sedikit gembira bertemu denganmu barusan, jadi tanpa sadar aku menyampaikan kabar itu kepada Nona Fei. Nona Fei juga sangat senang, dan dia sangat merindukanmu, jadi dia ingin segera menemui Anda dan Tuan Wade." Claire tersenyum dan berkata, "Saya takut mengganggu pekerjaannya, kalau tidak saya pasti sudah menghubunginya sendiri." Pada saat itu, Mitsui Yoshitaka datang menemui Charlie, ditemani oleh asistennya. Lalu Kelly bertanya sambil tersenyum, "Nyonya West, kedua orang ini teman baik Anda kan? Aku tidak tahu harus menyebut mereka apa." Kelly tersenyum dan berkata, "Tuan Mitsui, kedua orang ini bukan hanya teman baik saya, tapi juga teman-teman baik Nona Fei. Apakah kamu tahu kabar bahwa Nona Fei akan segera datang?" "Aku sudah tahu." Mitsui Yoshitaka berkata sambil tersenyum, "Saya datang ke sini hanya untuk bertemu dengan kedua tamu terhormat ini terlebih dahulu." Setelah itu, dia menatap Charlie, berinisiatif mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan, "Halo Pak, nama saya Mitsui Yoshitaka, dan saya adalah kepala keluarga Mitsui saat ini. Siapa nama Anda?" Charlie tersenyum dan berkata, "Nama belakang saya Wade. Anda bisa memanggil saya Tuan Wade. Dan yang di sebelah saya adalah istri saya." Mitsui Yoshitaka mengangguk berulang kali dan berinisiatif berkata, "Tuan Wade dan Nyonya Wade, mengapa kalian tidak pindah ke area inti?
Aku akan mengenalkan beberapa teman kepada kalian berdua. Dia takut Charlie akan menolaknya, jadi dia menambahkan. Di area inti, Anda bisa dekat dengan Tawana Suite, dan bahkan mengobrol dengannya sebentar. Anda juga akan memiliki kesempatan untuk berfoto dan meminta tanda tangan. Jika kalian berdua tertarik, kalian bisa menghampirinya dan mengobrol santai dengannya. Kalau begitu, akan mudah meminta tanda tangan. Claire jelas terharu. Meskipun dia tahu bahwa Charlie hanya menggunakan nama Stella untuk menindas orang lain, kesempatan untuk mendekati Tawana dan bahkan mengambil foto memang sangat langka. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan memilikinya lagi. Jadi, dia menoleh ke arah Charlie, ingin melihat bagaimana dia mengambil keputusan. Charlie tidak tertarik pada Tawana, yang selalu mencari kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Namun, melihat hasrat yang sulit disembunyikan di mata Claire, dia langsung berkata kepada Mitsui Yoshitaka, "Kalau begitu, saya akan meminta bantuan Tuan Mitsui untuk mempertemukan kita."